Halo para Magernisti semua, apa kabar? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Black Adam. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingin memberitahukan bahwa konten ini full spoiler. Jadi buat kalian yang tidak ingin terkena spoiler, saya sarankan untuk skip video ini. Terima kasih. Pada 2600 sebelum Masehi, terdapat sebuah kerajaan bernama Kandak, yang dipimpin oleh Raja Akton, raja yang berambisi besar pada sihir jahat. Karena itu Raja Akton memperbudak semua rakyatnya untuk mencari Eternium, sebagai bahan utama untuk menciptakan mahkota sabak, yang dikenal dapat memberikan kekuatan besar pada pemakainya. Salah satu budak, berhasil menemukan sebuah batu Eternium. Namun saat ia meminta imbalan, ia malah dibunuh oleh prajurit kerajaan. Kejadian itu pun disaksikan oleh seorang anak laki-laki. Ia merasa tindakan raja dan prajuritnya sudah sangat keterlaluan, jadi ia pun mengajak semua budak untuk melakukan pemberontakan. Akibat kejadian itu sang raja akhirnya menghukum si anak dengan hukuman mati. Lalu keajaiban pun datang, saat proses hukuman sedang berlangsung, anak laki-laki itu tiba-tiba menghilang. Tak disangka ia ternyata telah dipilih oleh penyihir agung sebagai champion, untuk mendapatkan kekuatan super. Dengan kekuatan itu si anak laki-laki berhasil balas dendam dengan cara membunuh Raja Akton dan semua prajuritnya. Scene lalu beralih memperlihatkan wilayah Kandak di masa sekarang. Saat ini Kandak ditindas oleh sebuah kelompok yang disebut dengan nama Intergang. Pada suatu malam seorang arkeolog bernama Adriana Thomas, terlihat memasuki wilayah Kandak bersama rekan-rekannya, yaitu Karim, Samir, dan Ismail. Mereka berencana ingin mencari mahkota sabak. Sesampainya di lokasi pegunungan Kandak, Adriana dan rekan-rekannya langsung beraksi. Sementara Karim, bertugas menunggu di luar. Tak lama mereka masuk. Karim terkejut setelah melihat Samir tiba-tiba terjatuh di hadapannya. Rupanya itu adalah ulah dari para Intergang, yang datang untuk menyergap mereka. Sementara itu di dalam, Adriana dan Ismail menemukan sebuah kuburan dengan tulisan mantra di atasnya. Setelah itu ia pun bergerak masuk lebih dalam sampai akhirnya ia berhasil menemukan mahkota sabak. Sayangnya, pada momen itu para Intergang akhirnya masuk menyeret Karim, dan juga menangkap Ismail. Adriana yang panik, berinisiatif untuk membacakan mantra di atas kuburan yang sebelumnya ia temukan. Karena ia yakin itu adalah kuburan dari Ted Adam, seseorang yang ia yakini sebagai champion Kandak. Setelah membangkitkan sang champion, ia langsung membantai habis semua para Intergang yang ada di sana. Adam sangat tidak terkendali, hingga Ismail juga menjadi korban karena tertimpa reruntuhan gunung. Adriana dan Karim yang masih selamat berusaha kabur secepat mungkin. Karena mereka juga sudah berhasil menemukan mahkota sabak yang mereka cari. Di luar, Ted Adam kembali disergap oleh para Intergang dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Ia ditembaki terus-menerus, namun semua peluru tidak mampu menembus tubuh kekarnya. Tanpa memperdulikan apapun, Adam langsung membantai mereka semua. Ia tidak peduli sudah berapa nyawa yang dikorbankan hanya untuk memuaskan pertarungannya yang terpendam selama ini. Ada satu senjata yang bisa melukai tubuh Adam, yaitu senjata berbahan dasar Eternium. Setelah mendapatkan luka di tubuhnya, Adam memilih untuk pergi dari lokasi tersebut. Di waktu yang sama kita pun diperlihatkan bahwa Ismail ternyata masih hidup. Dan ia adalah bagian dari Intergang. Scene pun beralih memperlihatkan kediaman Hawkman. Saat itu ia mendapatkan perintah dari Amanda Waller, untuk menangkap Ted Adam bersama dengan JSA, atau Justice Society of America. Di mana kelompok itu menaungi beberapa superhero, mulai dari Cyclone, Dr. Fate, dan Atom Smasher. Tak lama kemudian, Adam akhirnya tersadar. Saat itu ia ditemani oleh anaknya Adriana yang bernama Amon. Melihat kondisi Kandak yang saat ini, membuat Adam kebingungan tentang apa yang sudah terjadi. Amon menjelaskan bahwa Adam telah terkubur selama ribuan tahun, dan ia berhasil bebas setelah ibunya mengucapkan mantra di atas kuburannya. Adam memang terkenal sangat brutal, ia tidak peduli jika harus menghancurkan benda, ataupun membunuh siapapun yang membuatnya marah.
Karena Adam memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, Adriana dan Amon pun percaya bahwa Adam adalah seseorang yang bisa membantu Kandak terbebas dari Intergang. Mendengar hal itu, Adam yang berjiwa bebas menolak untuk membantu mereka. Karena ia merasa bahwa ia bukanlah seorang superhero. Setelah itu, Adam pun pergi menuju ke sebuah patung yang tampak seperti dirinya. Saat Amon berusaha mengejar Adam, ia mencuri radio komunikasi milik seorang Intergang, untuk mengumumkan kalau mereka sudah memiliki penguasa yang baru. Hal itu pun membuat Amon ditangkap oleh pasukan Intergang. Adriana lalu datang berusaha membebaskan putranya. Namun ia juga malah ikut ditangkap. Tak berapa lama, Ted Adam akhirnya datang membebaskan mereka. Satu persatu pasukan Intergang dibantai habis tanpa ampun. Lalu saat Adam akan menjatuhkan dua anggota Intergang, Hawkman dan teman-temannya pun datang. Hawkman langsung menyelamatkan para Intergang yang akan dibunuh oleh Adam. Hawkman dan Dr. Fate lalu meminta Adam untuk menyerahkan diri, karena mereka menganggap Adam sebagai ancaman bagi Kandak. Emosi Adam yang tidak terkontrol, membuat Adam selalu menyelesaikan masalah dengan pembunuhan. Dan tindakannya itu sangat bertolak belakang dengan prinsip JSE, akibat ketidaksinambungan antara mereka. Adam pun akhirnya harus berhadapan langsung dengan para anggota JSE, mulai dari Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, sampai Atom Smasher. Meskipun begitu, Adam ternyata masih cukup kuat untuk menghadapi mereka semua sendirian. Melihat hal itu masyarakat Kandak sangat antusias, karena mereka akhirnya menemukan seorang superhero, yang benar-benar mampu melindungi mereka. Bahkan JSE, yang mengaku sebagai penegak keadilan saja dirasa masih belum cukup memberikan kontribusi bagi masyarakat Kandak. Setelah itu, Adam pun pergi ke arah pegunungan Kandak. Dr. Fate dan Hawkman kemudian menemui Adriana untuk menanyakan di mana mahkota sabak yang ia temukan. Karena mahkota itu sangatlah berbahaya jika nantinya jatuh ke tangan orang yang salah. Mahkota itu ternyata tidak ada di tangan Adriana, karena sudah dibawa oleh Amon. Adriana kemudian berkata pada para anggota JSE, harusnya mereka bergabung dengan Adam bukannya malah ingin menangkapnya. Scene lalu berganti memperlihatkan apa yang terjadi di masa lalu. Pada masa itu Adam menggunakan kekuatannya untuk membantai Raja Acton dan juga semua pasukannya. Perbuatan Adam itu akhirnya membuat Dewa Agung marah. Karena ia sudah menggunakan kekuatannya untuk membunuh banyak orang. Jadi Ted Adam bukanlah dikubur, melainkan dikurung oleh Dewa Agung akibat perbuatannya. Dan sekarang, Adriana lah yang telah membebaskan Ted Adam dari penjara yang sudah mengurungnya selama ribuan tahun. Mungkin inilah alasan mengapa JSE sangat ingin menangkap Ted Adam. Karena mereka takut kalau peperangan dan kekacauan yang terjadi di masa lalu akan terulang kembali. Sesampainya di rumah, Amon begitu terkejut melihat Ismail sudah berada di rumahnya, dan menodongkan senjata ke arahnya. Ismail tahu bahwa mahkota sabak berada di tangan Amon. Jadi ia pun menyuruh Amon untuk segera menyerahkannya. Demi melindungi Amon dan mahkota itu, Karim menyuruh Amon untuk segera pergi. Dan sebagai gantinya ia pun ditembak oleh Ismail. Amon kemudian menghubungi ibunya, dan memberitahu kalau ia sedang bersembunyi karena dikejar oleh para Intergang. Adriana yang mendengar hal itu lalu meminta bantuan Adam untuk menyelamatkan putranya. Sayangnya Adam terlambat, karena Amon sudah berhasil ditangkap oleh Ismail, dan dibawa pergi menuju ke sebuah tempat. Karena hal itu, JSE pun ikut membantu Adam dalam mencari Amon. Mereka membongkar satu persatu kendaraan pasukan Intergang. Namun mereka tak kunjung menemukan Amon. Sementara di waktu yang sama, Dr. Fate pergi menyelamatkan Karim yang sedang terluka akibat ditembak oleh Ismail. Adam terus mengejar salah satu pasukan Intergang sampai ke negeri Cina. Sayangnya ia terkecoh karena pasukan itu ternyata tidak membawa Amon. Semuanya pun kembali berkumpul di rumah Adriana. Hawkman kemudian datang membawa dua anggota Intergang untuk diinterogasi. Adam kemudian membawa kedua anggota Intergang itu ke langit. Ia mengancam akan menjatuhkan mereka jika mereka tidak memberitahu di mana Amon saat ini berada. Meskipun tindakan Adam sangatlah berbahaya, namun pada akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan informasi bahwa Ismail telah membawa Amon ke markas Intergang yang ada di tengah gurun. Di situasi itu, Hawkman lagi-lagi mengungkapkan kekesalannya atas perbuatan Adam yang dinilai selalu bertindak sesuka hati.
Alhasil keduanya pun kembali terlibat perkelahian satu sama lain. Di tengah perkelahian, Adam tiba-tiba menemukan mahkota sabak yang disembunyikan di dalam lemari milik Amon. Saat diteliti, mahkota sabak ternyata bertuliskan hidup satu-satunya jalan menuju kematian. Mereka semua kebingungan apa maksud dari kalimat itu. Yang pasti Adriana menegaskan bahwa mereka harus melakukan apapun untuk menyelamatkan putranya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di markas Intergang. Sesampainya di sana, Ismail langsung menyuruh mereka untuk menyerahkan mahkota sabak, jika mereka ingin nyawa Amon tetap selamat. Mendengar hal itu, Adriana akhirnya terpaksa menyerahkan mahkota sabak itu pada Ismail. Dan itu tentu saja membuat Adam marah besar. Kemarahan Adam menyebabkan kekacauan, sehingga semua anggota JSE harus bekerja sama untuk menyelamatkan Adriana dan Amon. Akibat kejadian itu mereka berhasil menyelamatkan Amon, serta merebut kembali mahkota sabak. Dan mereka juga berhasil membunuh Ismail. Setelah itu, Adam dan Hawkman kembali bertemu di singgasana Raja Acton. Di sanalah Adam akhirnya jujur, bahwa sebenarnya orang yang dipilih oleh Dewa Agung sebagai Sezam, adalah putranya yang bernama Hurut. Yakni anak laki-laki yang kita lihat di awal film. Setelah Raja Acton tahu bahwa Hurut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ia pun langsung mengirim beberapa prajurit untuk mengeksekusi orang tua Hurut, yakni Adam dan istrinya. Ketika Hurut menemukan ayahnya dalam kondisi kritis, ia pun rela memberikan kekuatan kepada ayahnya, demi menyelamatkan nyawanya. Setelah kekuatan itu dipindahkan, Hurut langsung dibunuh oleh anak buah Raja Acton. Hal itulah yang membuat Adam marah, sehingga ia pun langsung balas dendam dengan cara membunuh Raja Acton dan semua pasukannya. Kini Adam pun mengakui bahwa dirinya adalah ancaman bagi manusia. Jadi ia pun rela melepaskan kekuatannya dengan mengucapkan mantra Sezam. Untuk mengantisipasi agar Adam tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi, JSE pun membawanya ke sebuah fasilitas militer di bawah air untuk dipenjara. Setelah menyerahkan Adam, Hawkman dan yang lainnya pun kembali ke Kandak. Di tengah perjalanan menuju ke Kandak, Dr. Fate tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang masa depan yang buruk. Ia melihat di masa depan, bahwa mereka akan menghadapi peperangan yang akan merenggut nyawa Hawkman. Hal ini tentu saja membuat Dr. Fate bingung. Karena Adam yang dianggap sebagai ancaman, kini sudah dipenjara. Lantas siapa yang akan memulai peperangan itu? Ternyata saat Cyclone kembali memperhatikan mahkota sabak, ia pun menyadari bahwa kalimat yang mereka baca sebelumnya ternyata terbalik. Di mana mahkota itu sebenarnya bertuliskan, kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Dari sini kita pun bisa mengetahui, bahwa Ismail ternyata sengaja memancing amarah Adam, agar ia dibunuh. Setelah itu, ia pun terlahir kembali berkat kekuatan iblis, dan mendapatkan kekuatan mahkota sabak. Dan benar saja, Ismail pun terlahir kembali ke dunia dengan wujud sabak. Dengan kekuatan api neraka, ia pun melawan para anggota JSE sebagai bentuk balas dendam. Kini semua anggota JSE menyesali keputusan mereka untuk memenjarakan Adam. Karena nyatanya mereka semua sangat kewalahan untuk menghadapi sabak. Setelah itu sabak pun bergegas menuju ke istana untuk menduduki singgasananya. Saat para anggota JSE akan memasuki wilayah istana, mereka tiba-tiba terhalangi oleh sihir pelindung yang dipasang oleh Dr. Fate. Ternyata inilah cara satu-satunya bagi Dr. Fate, jika ia ingin mengubah takdir dari Hawkman. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menghadapi sabak sendirian. Di dalam istana, Dr. Fate menggunakan kekuatannya untuk menghalangi sabak. Ia juga berusaha menghubungi Adam, dengan harapan Adam mungkin bisa menerima pesannya. Tak disangka, Adam pun berhasil bangun dari penjara, dan berusaha naik ke permukaan. Tepat sesaat Dr. Fate berhasil dikalahkan, dan dibunuh oleh sabak. Adam juga berhasil mengucapkan mantra Sezam, dan mendapatkan kekuatannya kembali. Tak lama kemudian, sabak akhirnya berhasil duduk di singgasananya. Dan ia pun berhasil mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah itu sabak membangkitkan para iblis untuk membantunya mengalahkan semua manusia. Melihat semua itu, Adriana dan Karim berusaha menghadapi para iblis. Sementara Amon meyakinkan semua warga untuk membantu mereka. Adam akhirnya tiba di kerajaan Sabak. Ia pun langsung menyelamatkan para warga dan berhadapan dengan Sabak. Duel di antara keduanya pun akhirnya terjadi.
Adam saat itu sempat berada di situasi terdesak, namun ia pun mendapatkan bantuan dari Hawkman. Berkat kerjasama mereka, Adam akhirnya berhasil membelah tubuh Sabak menjadi dua bagian dan memusnahkannya untuk selama-lamanya. Kemenangan Adam dan Hawkman membuat semua warga Kandak bersorak bahagia, karena mereka akhirnya terbebas dari Sabak dan juga para Intergang. Adam lalu dinobatkan sebagai pelindung dan penguasa Kandak, dan ia pun mengganti namanya menjadi Black Adam, dan film pun selesai. Di kredit scene, Amanda Waller memperingatkan Adam bahwa Kandak akan menjadi penjara untuknya, dan ia dilarang keluar dari wilayah Kandak. Tak lama setelah itu Superman pun datang, dan mengajak Black Adam untuk bernegosiasi. Jadi begitulah keseluruhan alur cerita film dari Black Adam. Semoga para Magernisti semua mengerti dengan alur ceritanya ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Serta hidupkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.